Tahun 2022, ibadah Paskah sudah datang, dan ibadah Paskah untuk hari raya ini akan terus-menerus akan berjalan. Dan seperti Tuhan bangkit berdiri di kerajaan surga, banyak jemaat-jemaat kudus yang diselamatkan akan bangkit berdiri dan tinggal bersama di dalam kerajaan surga. Betapa indahnya apa itu, ya kan? Jadi setiap hari raya Paskah, kami selalu berjumpa pada hari pagi-pagi dan kita berpikir tentang bangkit Yesus. Dan dengan demikian, Dia yang bangkit dan membangkitkan orang-orang yang menuju ke kematian dan membangunkan hati yang sedih. Jika kita tidak mempunyai bangkit, ya kan? Pasti selalu ada keputusasaan. Kita semua akan mati, tetapi akan datang waktunya kita bangkit berdiri bersama dengan Yesus dan tinggal bersama dengan Tuhan di atas kerajaan surga untuk selamanya. Itu hal-hal yang berbahagia. Paling berbahagia adalah hari raya Paskah yang bangkit Yesus. Jika kita balik ke 2000 tahun yang lalu, saya mau berbicara tentang apa yang terjadi saatnya Yesus masih hidup. Memang Petrus dia agak berat dengar kata tentang Yesus bangkit berdiri. Sebab waktu Yesus tertangkap, dia mengikuti Yesus dari belakang jauh. Pada saat mereka masuk ke dalam rumah imam besar, Petrus masih belum bisa masuk. Lalu Yohanes minta tolong kepada penjaga dan suruh Petrus masuk. Dan salah satu hamba perempuan berkata, "Kamu murid Yesus." "Oh, aku tidak tahu siapakah itu," dia bilang. Begitu, dia memasalahkan tentang hari itu, dan dia sedang berada di dalam kondisi menyangkal Yesus. Setelah dia berada di dekat api, "Oh, kamu adalah murid Yesus. Aku pernah lihat kamu sama dengan Yesus. Aku tidak tahu dia." Begitu, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Setelah itu, Yesus bangkit berdiri. Setelah Yesus bangkit, baru saja dia harus datang, peluk Yesus dan puji, seharusnya kan? Tetapi Yesus yang menyangkal Yesus malu untuk berjumpa Yesus. Walaupun Yesus bangkit, tidak gembira dia. Jadi sekarang murid-murid kumpul dan Yesus datang kepada mereka. "Oh ya, Yesus telah datang. Terima kasih banyak. Ya, sebenarnya aku menyangkal Engkau, Tuhan. Ya, tolong ampunilah ini. Dan ya, coba lupakan ini, coba menikmati bangkitmu." Ini seharusnya terjadi. Tetapi Petrus berada di sampingnya, dan sebab dia merasa kegerapan, sebab dia berbuat banyak masalah, lalu Yesus meninggalkan tempat itu. Sebelum Yesus pergi, seharusnya mereka harus bilang apa-apa, harus meminta ampun, dan Yesus bangkit. Dan jika ada yang sedikit masalah, ada apa gunanya kan? Ini hal-hal yang paling mulia. Tetapi dengan hal yang itu dia tidak menikmati bangkitnya Yesus. Sebab iblis kerja di dalam hatinya Petrus. Dan setelah dia lihat diri, bagaimanapun dia melihat, tidak akan mungkin bisa. Apakah aku murid Yesus? Apakah aku rasul? Aku telah menyangkal Yesus 3 kali. Dengan begitu, Petrus berpikir bahwa, ya, aku bukan rasul, tidak. Aku seorang nelayan saja. Harus tangkap ikan. Begitu dia mengeluarkan jala lagi dan tangkap ikan. Dan pada hari itu, jika ada pendeta yang muncul ada di situ, "Ya, Petrus, kenapa? Apa maksudmu? Tangkap ikan. Apa maksudmu ini? Ini harus kita menyaksikan bangkit Yesus." Jika ada yang pendeta Kimos ada di sana, Petrus, jangan berpikir begitu. Ya, kita mari menikmati bangkit Yesus. Begitu semua rasul-rasul pikirannya tidak jauh berbeda kan? Jadi Petrus berkata, "Aku akan ke tangkap ikan." "Oh ya udah, kita ikut saja." Begitu di dalam gereja kami juga. Ya memang tidak ada yang orang-orang yang sendiri sempurna.
Tapi banyak hamba Tuhan yang baik, ada yang kesulitan akan memberi kesulitan yang lain. Tapi pada saat itu murid-muridnya masih belum begitu. Oh, apa maksudmu? Yesus telah bangkit, kita harus menyaksikan itu. Ya, apa maksudmu tangkap ikan? Ya, betapa sedihnya hari itu kepada Yesus. Ya, Petrus, sadarlah. Ini Yesus bangkit. Kita harus menikmati dan gembira terima Yesus yang menyaksikan. Tapi katamu apa? Tangkap ikan itu jauh lebih jahat dari penyakalmu. Ini, jika ada yang persahabatan begitu, mungkin Petrus tidak akan ke tangkap ikan. Tapi para rasul-rasul muridnya, ya hampir sama aja. Jadi mereka semua pergi ke tangkap ikan. Lalu malam hari itu, Yesus datang kepada Petrus seperti pada hari dia berjumpa pada Petrus. Yesus tidak mengizinkan mereka tangkap ikan dan suruh mereka menabur jala ke sebelah kanan perahu, tangkap ikan banyak kan. Pada hari itu mungkin Petrus nggak sadar itulah Yesus. Lalu ada saudara di sampingnya, oh itu Yesus. Lalu Petrus melepaskan bajunya dan renang sampai ke Yesus. Dan pada saat dia mendarat dengan tubuh yang kena air, tapi Yesus sudah menyala api dan membakar roti dan siap menunggu Petrus. Ya, itu kelihatannya indah dan hangat kan? Dan sangat-sangat bersyukur baginya. Dan juga sepanjang malam mereka kerja, pasti lapar mereka. Dan Tuhan Yesus telah siapkan air minum juga dan tunggu mereka. Tapi pada hari itu, masih di dalam hati Petrus mempunyai hatinya. Jika dia selalu berbuat baik, tapi sekali bermasalah, itu mungkin paham. Tapi dia selalu berbuat begitu, tapi dia tenggelam dari pembuat kejahatan itu. Begitu dia berada di dalam godaan. Lalu mereka makan sarapan bersama tanpa berkata apa-apa. Lalu Yesus mau berbicara sesuatu kepada mereka, tapi sebab dia masih berada di dalam hati yang perasaan diri yang bersalah, dia yang berbuat salah menyangkal Yesus. Sebab itu, bangkit Yesus, kegembiraan dengan Yesus itu sudah lupakan semua, dan dia tertangkap dalam apa yang dia berbuat jahat. Dan diam-diam Yesus berkata, "Hai Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Ya saudara, ya pendeta Oxford ini adalah orang yang bukan apa-apa, tapi diselamatkan oleh anugerah Tuhan dan menerima pengampunan dosa dan memberitakan Injil Yesus dan memulai sekolah misionaris. Dan tahun 71 saya menikah, dan tahun 72 saya dapat anak perempuan yang paling cantik di dunia. Dan tahun 74 istriku melahirkan anak Pak Yongguk laki-laki kepada saya. Dan tahun 76 kami melahirkan sekolah misionaris. Ya, itu seperti mimpi. Tuhan suruh saya membuka sekolah misionaris, tapi saya bilang, aduh, bagaimana aku bisa mulainya? Aku tidak bisa. Semua yang lain tidak melakukan sekolah misionaris. Tapi kenapa aku? Jadi saya berhenti, tapi beberapa saat lagi Tuhan berkata lagi, mulailah sekolah misionaris. Yang lain mungkin, tapi apa yang saya tahu? Bagaimana saya bisa mulai sekolah misionaris? Ibu mertua saya yang sudah meninggal dunia dan kakak laki-laki dari ibu mertua namanya Dr. Im Young Bin. Dia awal anggota Asosiasi Alkitab di Korea. Dulu dia berjumpa dengan Ratu di Inggris dan didukung olehnya, dan dia mencetakkan Alkitab dalam bahasa Korea dan memberikan kepada orang-orang Korea. Dan sejak kecil saya lihat namanya di Alkitab yang pencetak.
Dan pada saat itu, saya mengunjungi dia di kota Seoul. Katanya, oh selamat datang. Ya, terima kasih Pak. Dan saya mau berbicara sesuatu. Ada apa? Dia tanya. Tuhan suruh saya memberi hati untuk memulai sekolah misionaris, tapi saya tidak tahu bagaimana caranya. Dan saya berharap Bapak tolong bantu untuk memulainya saja. Dengan begitu, saya menjelaskan semua rencanaku tentang sekolah misionaris. Jadi, paman dari istri. Jadi, ini memang paman, ya, tetapi masih jauh dari hatinya kan? Seperti tidak begitu dekat bersahabat sebelumnya. Jadi jarang ada kenalan samanya dulu. Seperti yang paman itu berkata kepadaku, oh iya, bagaimana kamu bisa berpikir hal ini? Pikiranmu luar biasa. Ya, saya kira dia akan kerjasama dengan saya. Bagaimana kamu bisa mempunyai rencana begitu? Itu bagus sekali. Tapi aku ingin kerjasama denganmu sekarang, tapi setahu kamu, saya sudah tua sekali. Jika saya 10 tahun lebih muda dari sekarang akan kerja denganmu, tapi saya sudah menjadi tua sekali, lalu kira saya tidak akan mungkin bantu kepadamu. Lalu dia berkata, dia memberi semua buku-buku yang dia punya dengan bahasa aslinya, banyak buku itu. Itu buku-buku yang bagus. Lalu taruh di rumah saya, tapi sedikit-sedikit hilang semuanya. Ada beberapa Alkitab yang saya suka. Alkitab yang disusun sesuai dengan tahun itu saya suka, tapi itu juga hilang. Nah, begitu tahun 76 di Padong, kota Daegu, kami memulai sekolah misionaris. Waktu itu jemaat saya sekitar 25 orang saja. Mereka tanya, apa itu sekolah misionaris? Ini sekolah untuk membuat orang misionaris. Ini sekolah di mana? Oh, di gereja kami ini. Mereka tinggal inap di mana? Ya, mereka tidur di gereja. Mereka makan di mana? Oh, di gereja. Mereka makan apa? Makan nasi bersama. Pak Pendeta sendiri tidak bisa makan. Bagaimana? Begitulah kami memulai sekolah misionaris yang luar biasa. Saat ini saya berpikir tentang itu. Tuhan sudah merencanakan hal itu. Dan jika saya tidak memulai sekolah misionaris dan tidak membesarkan hamba-hamba Tuhan, apa ini mungkin terjadi? Tapi aku selalu harus melayani sendiri. Tapi ini sekarang, ya, saya senang melihat hamba-hamba Tuhan dari kami. Kemarin saya datang ke Israel. Ya, pendeta-pendeta kami, mereka berubah banyak sekali. Sesungguhnya mereka semua kerja dengan sehati seiman dan membantu. Jadi semuanya menjadi kelihatannya bagus. Saya bangga juga. Saya merasa berbahagia dan bangga. Saat kami naik penerbangan, dan setelah kami beli tiket dulu dan pergi, tapi saat datang di Eswatini, Pendeta Eminsyal berkata, kami cari pesawat private, itu tidak begitu mahal. Oh iya? Karena saya selalu memasalahkan biaya-biaya. Jadi, walaupun iya butuh biaya, kita harus menggunakan kan? Jadi, dari Eswatini ke Lesotho, seharusnya ganti pesawat di Johannesburg dan ganti pesawat lagi. Tapi itu butuh biaya sama waktu yang lama. Tapi setelah kami naik pesawat yang private dan langsung pergi dalam 2 jam. Waktu itu bisa berjumpa dengan Perdana Menteri, Raja sama menerima tanah. Dan kemudian mempunyai acara groundbreaking. Dan yang lain juga melakukan banyak kegiatan. Dan besok pagi-pagi, pada hari kami berangkat, memang masih ada penerbangan private. Jadi kami bisa naik dan berangkat dengan cepat sekali. Dan pilot juga terasa kagum
Karena sampai landasan, mobil-mobil buncung pun datang bersama dengan menteri dan polisi, mereka kagum juga. Dan dengan ini, semua pekerjaan-pekerjaan kami dibantu oleh Tuhan. Ini luar biasa. Dan semuanya di dalam kita semua. Jika iblis tidak ada, seperti Yusuf tidak akan terjual sampai Mesir, akan tidak berjumpa dengan istri Potifar, tidak akan masuk ke penjara, tidak akan berjumpa dengan juru minuman juga. Kalau begitu, dia akan hidup seperti biasa dan mati pada hari kelaparan. Tetapi dengan keadaan-keadaan tidak baik, kesulitan, terjual oleh saudaranya, menjadi hamba Potifar, dan digoda oleh istri Potifar, masuk ke penjara, dan di sana mengertikan mimpi juru minuman, lalu berjumpa dengan Firaun, dan dari sana mengertikan mimpi Firaun juga dan menjadi penguasa Mesir. Jadi saudara-saudara itu, mereka takut karena jual Yusuf. Tapi Yusuf bilang, oh jangan, tidak. Jika Anda tidak menjual aku tidak akan menjadi penguasa. Kita akan menjadi semua mati kelaparan. Jadi apa yang terjadi adalah semuanya baik. Semua kehidupan yang ada di dalam Kristus Yesus adalah, walaupun kelihatannya iblis bekerja, tapi akhir-akhirnya Yesus ada di tengah. Dan Yesus itu setelah kematian, dia bangkit dalam 3 hari. Dan selama 3 hari itu, betapa gelap dunia ini. Betapa kesedihan penuh dalam gelap ini. Selama 3 hari, bagaimana jadinya hatinya Petrus sama murid-muridnya dan keputusasaannya. Tetapi yang heran adalah, sebab Yesus bangkit berdiri, jauh lebih baik dari 1100 kali. Baik kan? Dan semua murid-muridnya menjadi orang baru. Saya sering berpikir, apapun saya mengalami kesulitan, saya berdoa dan berjumpa dengan Yesus dalam hatiku dan bertanya kepada Tuhan dan ikut kata Tuhan dan kerja sebagai perintahnya dan dapat harapan. Dialah Yesus yang bangkit berdiri. Dan kemudian, sebelum bangkit dia hanya ada di satu tempat saja. Tapi sekarang di mana saja di bumi ini bisa berjumpa Yesus. Baik dalam pesawat, dalam kapal, atau dalam kesedihan atau kesulitan, kita boleh berdoa kepada Yesus dan minta tolong dan dengar suara Tuhan. Bangkit adalah rencana Tuhan yang luar biasa yang mampu mengubahkan seluruh kehidupan kita. Betapa indahnya dan luar biasa. Sekarang, tahun 1962, saya dapat menerima keselamatan Tuhan. Dan sudah hampir 60 tahun setelah saya diselamatkan. Selama 60 tahun lamanya, Yesus bersama dengan aku, dengan hidup, dan apa yang dia bekerja dengan luar biasa itu, hal-hal yang indah. Dan apa yang saya tidak bisa membayangkan, semua yang pikiran yang Tuhan memberikan yang luar biasa, apapun saya tidak bisa mampu berbuat, tapi Tuhan buka jalan untuk saya bisa berbuat dan mendukung dari belakang dan pimpin saya. Jadi dengan setiap dan semua bidang, saya berani bisa berkata tinggal di dalam anugerah Tuhan dan syukur Tuhan. Yesus yang bangkit, pada hari dia naik ke atas kerajaan surga, tetapi dia tidak meninggalkan kita. Matius pasal 28, apa yang dia berkata? Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi semuanya sering panggilan nama Yesus.
Sering-sering ceritakan apa yang isi hatimu. Sering syukur bagi Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, dan terimalah hikmat Yesus. Betapa indahnya dan luar biasa itu. Tidak dapat menyebutkan dalam kata-kata manusia. Dan Yesus itu mati atas kayu salib dan menerima banyak penderitaan. Dan dalam 3 hari dia bangkit berdiri dan sudah berada di dalam tengah hati kita. Kenapa kita memulai sekolah misionaris? Sebab Yesus isi hati itu. Kenapa kami mengutus para hamba-hambanya? Jika kita melihat bangkit ekonomi Korea, ada banyak gambar, ada yang siap itu. Tahun 1988 ada Olimpiade. Dan moto Olimpiade itu adalah dunia ke Seoul dan Seoul ke dunia. Dan sesuai dengan moto, seluruh dunia mau datang di Korea, Seoul, dan Olimpiade bisa dilaksanakan dengan bagus. Jadi, dunia ke Seoul sudah jadi, tapi Seoul ke dunia masih belum, karena pada tahun 88 tahun untuk Olimpiade itu, ya kemungkinan Anda nggak percaya, Korea adalah miskin sekali. Pemerintah Korea tidak akan izin masyarakat buat untuk paspor. Pada saat itu, jika seseorang punya paspor, artinya dia adalah seorang yang berkuasa. Nah, hanya mencetakkan paspor kepada diplomat atau pemilik dari perusahaan-perusahaan besar. Dan kenapa? Karena waktu itu Korea tidak dapat hasil dari luar negeri. Tapi jika orang ke luar negeri harus menggunakan mata uang luar negeri kan? Jadi akan menghabiskan dolar di Korea. Sebab itu, pemerintah tidak izinkan orang berjalan ke luar negeri. Tahun 1988, Olimpiade selesai, dan tahun 89 bulan Maret, Presiden mengeluarkan perintah kepresidenan berkata, siapa yang berusia lebih dari 45 tahun, dia dapat membuat paspor. Pada saat itu, baru saya jadi usia 45. Seperti saya rasa, wah, Pak Presiden sudah tahu ulang tahun saya begini. Jadi saya senang sekali dapat paspor. Lalu istri sama saya buat paspor. Lalu datang di kedutaan besar di Amerika. Ada apa? Mereka tanya, kami mau memohon visa Amerika. Apakah ini suami istri? Oh iya, ini suami istri. Apakah berjalan bersama? Oh iya, pasti akan jalan bersama. Iya, kami akan pergi ke negara besar di Amerika. Tidak sendiri kan? Kata mereka, ya, selamat jalan. Mereka kasih visanya. Lalu datang di Los Angeles di Amerika dan inap di saudara yang kenal dan memberitakan Injil kepada orang-orang dan kumpulkan, sampaikan firman. Dan kemudian pada musim gugur pada tahun itu pergi ke Berlin, Jerman dan buat seminar di situ. Dan dari sana tahun 89 dan tahun 90 kami mengutus misionaris. Dan yang heran terjadi, jika kita melihat perkembangan ekonomi Korea, seperti yang gambar kita lihat ini, tahun 89, mulai saat itu berkembang cepat, sebelumnya tidak baik. Ia akan mulai dengan $79 per tahun, tapi tahun 89 hasil per orang $4,400. Tapi sekarang $35,000 per tahun penghasilan per orang. Jadi selama kita melayani misi, Tuhan mengembangkan ekonomi Korea dengan baik-baik. Selama kita mengutus misionaris,
harga Korea menjadi naik dan banyak orang berkata mau ke Korea. Dan di mana, negara manapun saya pergi, saya bilang datanglah Korea. Mereka semuanya senang-senang. Tuhan bersama dengan kita, di dalam kita dan hidup. Dan bersama dengan ke-12 murid pun bagus. Tetapi, walaupun Yesus tidak kelihatan, tidak bisa menjamahnya. Tetapi Yesus yang hidup dan tinggal di dalam hati kita dan memimpin kita. Dan dia kerja di dalam hati kita. Dan seperti Petrus menyangkal Yesus 3 kali berada di dalam tipuan, Yesus kunjung kepadanya dan siapkan minum dan roti. Dan ia berkata, "Hai Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Jika Yesus tidak bangkit berdiri, Yesus tidak akan mengunjungi Petrus, tidak akan sadarkan Yesus berada di dalam godaan dan tidak bisa bantu. Tapi Yesus bangkit berdiri, sebab kita masih ada kegelapan dalam kerohanian dan masih kurang tahu. Tetapi Petrus yang berada di dalam godaan, dia kira aku bukan rasul, aku bukan murid, aku seorang nelayan saja. Begitu dia berada di dalam keputusasaan, kepada Petrus, Yesus datang dan berkata, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Lalu jawab Petrus, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Jadi kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Apa maksudmu Tuhan? Apa yang kau berkata kepadaku? Siapakah aku? Tapi engkau berkata, "Gembalakanlah domba-dombamu Tuhan." Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau Tuhan. Maaf Tuhan, waktu itu saya terlalu takut, jadi tanpa sadar saya menyangkalmu. Tetapi apa yang saya mengasihimu itu tidak akan dihapuskan dalam hatiku. Ya, benar. Jadi, gembalakanlah domba-dombaku. Semua saudara-saudari yang kekasih Tuhan, hari ini kita adalah Petrus hari ini. Dan saat ini, pendeta Im Min Chul dan semua pendeta dan saudara-saudari yang berkumpul di tempat ini, kita semua adalah Petrus di zaman ini. Kita semua, jika kita berbuat sesuatu yang sempurna dan berhadap kepada Tuhan, tidak. Tuhan sudah tahu kita adalah lemah, duniawi, jasmani sudah tahu, dan kurang pintar sudah tahu Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ya, ini hal-hal yang sangat-sangat dimuliakan Tuhan. Terkadang ada saudara-saudari yang digoda oleh iblis, dan iblis sudah siap-siap untuk menggoda jemaat. Dan pada saat digoda oleh iblis, bisa meninggalkan gereja. Sesuai dengan rencana iblis, orang meninggalkan gereja. Dan jemaat ini, gereja ini adalah tubuh Kristus. Tapi mereka meninggalkan gereja. Ini hal-hal yang saya menyedihkan saya dan saya merasa sayang sekali kepada mereka. Lalu mereka bilang mereka masih ada di dalam gereja. Semua jemaat, saudara-saudari, hamba-hamba Tuhan meninggalkan gereja dan dia tinggal di dalam gereja sendiri. Tapi katanya dia berada di dalam jemaat. Apa gereja itu? Semuanya meninggalkan dia juga.
Tapi Tuhan menggunakan kami yang berkurang, itu sangat berterima kasih. Dan lalu Yesus Kristus menyertai dengan kita untuk senantiasa sampai akhir zaman. Dia buat IYF dan Good News Mission, dan kita serahkan kepada tangan kami. Tetapi dia sudah siapkan untuk kami kerja dan dia pimpin kami. Jadi kami bisa melaksanakan semua hal-hal yang luar biasa ini. Suami istri, saudara Beng Uk, itu dia apa yang saya selalu menghormati. Setelah dia cerai sama istri di tahun yang kedua, satu ketika istrinya terasa sulit dalam hatinya, datang di gereja lalu menerima keselamatan. Lalu dia kunjungi saya dan berkata, Pak Pendeta, saya cerai sama suami. Oh, ada kenapa? Katanya, karakter kami tidak cocok, bilang. Lalu saya bilang, oh, jika karakter nggak cocok, langsung cerai. Oh, Pak Pendeta, kami susah sekali tinggal sama suamiku. Coba tinggal bersamanya. Oh, kenapa saya tinggal dengan suamimu? Kamulah tinggal suamimu. Saya tanya, apakah suamimu menikah lagi? Tidak. Lalu saya tanya, kenapa sudah cerai 2 tahun nggak menikah lagi? Saudara itu berkata, saat dia dilihat oleh anaknya, bercerai itu pun sangat meminta maaf, tapi jika dia menikah lagi akan menyakiti hati lebih anak-anaknya, jadi dia memutuskan tinggal sendiri. Itu apa yang dia berkata. Nah, kalau begitu lebih baik tidak cerai kan? Waktu itu, ya selalu emosi waktu jadi menikah katanya. Lalu saya bilang kepada istrinya, dan suruh berjumpa dengan suami dan berjumpa dan bawa ke gereja dan bawa ke gereja. Jadi suami itu orang yang pintar sekali. Ya, saya kira dia sulit menerima keselamatan tapi cepat dia terima juga. Lalu dia berkata, Pak Pendeta, kenapa saya cerai? Saya bilang, oh katanya karakter nggak cocok. Katanya, oh tidak juga. Karena aku adalah seorang pintar sekali. Jadi, saya kira pasti aku akan menjadi berbahagia tanpa perempuan itu. Saya berpikir begitu. Tapi, perempuan itu 5 kali lebih pintar daripada saya. Jadi, pastilah kami cerai, katanya. Dan mereka dua-dua menjadi keluarga yang indah sekali dan hidup sangat-sangat berbahagia. Ini adalah anugerah dari Yesus. Dan di antara Anda juga, jika tanpa Yesus Kristus, kemungkinan ada kesulitan menjaga keluarga mungkin. Jika Yesus nggak ada, kemungkinan kita masih ada di dalam kegelapan. Jika tidak ada Yesus, kita tidak akan menikmati kegembiraan ini. Dan Yesus yang telah bangkit bersama dengan kita untuk selamanya. Dan bekerja itu hal-hal yang indah sekali. Sekarang, semakin menjadi tua, semakin mataku berbuka, dan sebelumnya saya tidak tahu apa-apa, hanya tak mulai kerja. Tetapi sekarang, di dalam kita manusia, siapa yang hidup dan selamanya bersama adalah Yesus Kristus. Dia memimpin kita, itu dapat dilihat di dalam pandangan kita semua. Tahun yang lalu, September, saya diundang dari Israel. Jika saya langsung datang ke sana, apa terjadi? Saya merasa akan menjadi sulit. Tapi sebab COVID masih belum bisa datang waktu itu. Tapi tanggal 15 Maret berangkat ke Israel. Dan saudara-saudara yang ikut bersama denganku, sangat-sangat saya merasa terima kasih. Ya, ini semua kawan-kawan pelayan, kita rapat bersama, saling membantu. Saudara-saudara kita merasa gembira bersama dan menikmati bersama, dan kita kerja bersama. Lalu berjumpa dengan banyak presiden dan juga rabi. Dan saudara-saudara kerja dengan sama saya,
Dan ini kelihatannya indah dan penuh dengan kasih karunia Tuhan. Dan sebab saya bersama dengan kawan hamba Tuhan, dan mereka tidak lagi seperti muda secara rohani. Memang agak sedikit-sedikit kekurangan, itu memang ada. Tetapi mereka bertumbuh begitu cepat dan teguh. Lalu apa hal-hal yang saya masih belum pikirkan, mereka berpikir dulu. Apa yang saya masih belum bisa membayangkan, mereka berpikir dulu dan membantu. Dan ya, inilah gereja. Inilah kasih Yesus Kristus, saya bisa merasa begitu. Dan semua segala ini sebab Yesus yang bangkit bersama dengan kami. Nah, apa yang kami kelihatannya melayani, menginjili, dan memberi khotbah, dan memimpin seminar, dan kami yang kelihatannya berdoa, tetapi walaupun Yesus tidak kelihatan, tetap bersama dengan kita dan memimpin kita, dan Dia memimpin kita dengan jalan yang luar biasa. Jadi, hal-hal yang kami belum bisa membayangkan dapat dilaksanakan. Sebab COVID, kami merasa kesulitan juga, tetapi COVID itu pun, ya, saya kira Tuhan izinkan. Setelah COVID terjadi, kami menjadi sangat-sangat berubah. Sebab COVID, kami masih tidak bisa melayani Hari Raya Paskah di 2 tahun lalu, jadi lewat online. Dan biasanya kami mengumpulkan jemaat di stadium di Korea, kira-kira 30-40 ribu jemaat bisa datang. Tetapi pemerintah tidak izinkan berkumpul sebanyak begitu. Seharusnya kami alih ke online. Dan lebih baik kita bisa melayani untuk seluruh dunia. Jadi kami pilih beberapa bahasa yang terpopuler di dunia, yaitu Inggris, Prancis, Rusia, Cina, Espanyol. Lalu, dengan begitu, Rusia, Cina, Inggris, Prancis, Espanyol, sama bahasa Korea. Dengan 6 bahasa kami melayani ibadah Hari Raya Paskah. Apa yang kami terasa kagum adalah setiap sesi 2 juta orang ikut dan dengar firman Tuhan. Dan saudari Lee yang menerjemahkan dalam Espanyol, ia berkata, saat memberitakan firman, ada banyak data-data kita bisa lihat, dan setelah itu mereka hitung lebih dari 5.000 komentar tercatat. Dan jika 5.000 komentar tertulis, berarti seperti tidak semua orang yang tulis komentar kan, seharusnya yang hadir lebih 50.000 orang. Dan 2 juta orang hadir ibadah kita. Dan sebab COVID ini, setelah COVID ini, Good News Vision menjadi loncak sekali. Dan kita tidak berbuat sesuatu hal-hal yang istimewa, tetapi bulan Mei buat seminar penginjilan, kami siarkan di dunia, 276 saluran siarkan khotbah kami, dan musim gugur 655 saluran siarkan khotbah kami di dunia. Dan hal ini tidak akan mungkin terjadi di atas bumi setelah sejarah manusia. Sulit dimengerti. Tetapi, semua segala pekerjaan-pekerjaan kita ini sudah dijadikan, direncanakan oleh Tuhan jauh-jauh hari sebelumnya. Dan kita yang menyenangkan Tuhan, dan kita yang kerja pekerjaan Tuhan, kita yang berbuat, Tuhan memimpin kita sepertinya sangat-sangat berterima kasih bagi Tuhan. Dan sekarang, apa yang kita lihat, apa yang kita percayakan, apa yang kita tidak lihat, Yesus tetap hidup di dalam kita dan kerja. Seperti begitu di dalam gereja kita.
semuanya adalah murid-murid Yesus dan anak-anak Allah. Dan Tuhan Yesus selalu menyertai dengan kita senantiasa sampai akhir zaman. Pada saat datang di Israel, itu hal-hal yang heran Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya. Dan pada saat berjumpa dengan Presiden Malawi dan seorang pimpinan agama, dia meminta konsultan sama saya. Dia mau mempertemukan saya dengan Presiden Malawi. Apa ada waktunya? Dia bertanya. Oh iya, bisa. Lalu saya berpikir, kapan harus datang ke Malawi? Saya memutuskan setelah kunjungi Israel dan masuk ke Ethiopia, habis itu langsung ke Malawi. Dan Pak Presiden senang berjumpa dengan aku. Dan saya tidak boleh begitu sepertinya. Saya minta, Pak Presiden, boleh saya peluk Anda? Begitu saya peluk samanya. Pak Presiden juga peluk sama saya, dia merasa berbahagia juga. Lalu aku bilang, kami mau kerja untuk pemuda-pemudi di Malawi. Dan kemudian datang di Zambia, Presiden yang sebelumnya bersahabat dengan kami, dia masih belum bisa dipilih kedua kali ini, tapi Presiden baru juga selalu membantu untuk bangunan kami di Zambia. Dan dia datang di tempat kami melihat, sebab terlalu sibuk, suruh kepada wakil presiden untuk mengurus semuanya, lalu mengundang saya ke sampai istana dan sharing firman Tuhan bersama dan berbicara tentang mind education. Apa yang saya mau sampaikan pada Hari Raya Paskah, seperti pikiran Petrus beda dari hati Tuhan Yesus, hari ini juga, kita bukan hamba yang baik, tetapi kita semua mempunyai pikiran-pikiran masing-masing beda dari Tuhan. Banyak kali kita begitu. Tapi sekarang semuanya, coba kita melepaskan diri pada diri sendiri dan menyatukan dengan Kristus. Lalu, apa yang rencanamu, hatimu, lebih daripada itu, tetapi pada hari Paskah ini, Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku dan gembalakan domba-dombaku, kan? Seperti itu kita gembalakan domba-domba Tuhan dan menyatukan hati sama Tuhan. Mari kita hidup dengan hati Tuhan. Kalau begitu, Tuhan akan menyenangkan dan pasti Dia akan kerja melalui kita. Ini apa yang kita sungguh-sungguh percaya. Sampai sekarang kita mempunyai pikiran-pikiran masing-masing yang berbeda, tetapi Yesus sekarang mengasihi kita dan kerja untuk kita dan berpikir banyak untuk kebaikan kita, dan Dia memimpin kita sampai sekarang. Yesus yang bangkit. Tapi jangan menganggap Yesus nggak ada karena tidak kelihatan. Walaupun tidak kelihatan, tidak meraba, tapi Ia tetap bersama dengan kita. Jadi, semoga Anda semua bersahabat, obrol sama Tuhan Yesus beberapa kali per hari. Nah, apa yang ada di dalam isi hatimu, ceritakan kepada Yesus dan berterima kasih kepada Yesus dan minta tolong ajar oleh Yesus dan dipimpin oleh Yesus, dan jangan hidup dengan pikiranmu sendiri, tetapi oleh Roh Allah, Roh Kudus kita dipimpin, dan kerjakanlah apa yang menyenangkan Tuhan. Kerjakanlah Injil Yesus. Jika kita hidup sepertinya, pasti kita akan menyenangkan lebih Yesus Kristus dari sebelumnya. Dan banyak buah yang berharga kami akan menghasilkan. Sekarang, kita seperti anak-anak kecil, kita semua tinggal di dalam pikiran diri dan hidup untuk dirinya sendiri dan hitungannya sendiri. Tapi tahun 2022 pada Hari Raya Paskah ini, mari kita menjadi berubah.
Jangan hidup dengan keinginan dirimu sendiri, tetapi hiduplah dengan hati Tuhan Yesus Kristus. Jangan untuk hidupmu sendiri, tapi hiduplah untuk Yesus. Jangan untuk kehendakmu, tetapi jika Anda hidup untuk hendak Yesus, walaupun kita adalah bukan apa-apa, tapi jika Tuhan bantu, tidak ada yang mustahil kan? Betapa banyak yang Tuhan ingin kerja di dalam kita. Memang masih ada COVID, tetapi sebentar lagi COVID akan cepat berlalu seperti flu-flu biasa, akan mendatangkan hari-hari yang baik. Jangan kita terlibat dari COVID, melayani di luar negeri, dan buat seminar bersama, memberitakan Injil bersama, dan buat acara Paskah bersama, dan memberi kesaksian juga. Dan pada hari Paskah tahun ini, setelah Yesus bangkit berdiri dan dia datang kepada murid dan menjadi harapan dan kegembiraan bagi muridnya. Lalu bangkit Yesus Kristus. Dia berteriak, mereka menyaksikan tentang Yesus dan bergembira, mereka bersaksi tentang bangkit Yesus. Jadi, bangkit Yesus diberitakan di seluruh ujung bumi. Seperti begitu, kita semua orang masing-masing, Tuhan akan memimpin kita. Jika semuanya, pada hari raya Paskah tahun 2022, jika kita hidup seperti begitu mulai hari ini, Tuhan Yesus akan sangat berbahagia dan kita akan lebih dekat bagi Tuhan dan Ia akan kerja lebih luas untuk kita. Itu apa yang kita sungguh percaya. Petrus itu yang dia ketemu Yesus, setelah itu dia tidak tenggelam lagi kekelemahan dia, kekurangan dia. Setelah dia obrol sama Tuhan Yesus, menerima pembaruan. Lalu pada Kisah Para Rasul pasal 3, dia membangkit, mendirikan orang yang lumpuh di bait suci. Apa yang anugerah besar Petrus telah mengalami. Dan kemudian tergas bangkit berdiri. Dan begitu Yesus terus kerja dalam Petrus. Bagaimanakah hal itu mungkin terjadi dalam Petrus? Karena dia bersahabat dan dekat dengan Yesus. Dulu dia adalah murid tapi belum tahu tentang hati Yesus. Setelah dia sadar dan terima hati Yesus sesungguhnya, ada banyak yang dia harus kerjakan. Dan kemudian ada yang satu lagi Petrus kerjakan yang besar adalah dia memberitakan pengajaran kepada orang asing. Setelah Petrus, melalui Petrus, orang asing juga menjadi saudara. Seperti Petrus kunjungi di rumahnya Cornelius. Dan sekeluarga Cornelius menerima keselamatan dan menjadi satu keluarga, saudara-saudari. Mulai saat itu, Petrus, memang dia telah menyangkal Yesus 3 kali. Tapi dia menjadi hamba yang terkuat. Dan seluruh bumi mendatangkan kepada Yesus. Inilah anugerah yang luar biasa Petrus mengalami. Hari ini, di zaman ini kita semua adalah Petrus. Kita mengasihi Yesus, mau melayani Yesus juga, tapi terkadang kita berbuat salah, ada kekurangan, ada kelemahan juga. Jadi kita semua selalu terikat dari kesalahan, kelemahan. Dan tidak bebas dan tidak merdeka dan hidup seperti yang ragu-ragu dan menghabiskan banyak waktu. Tapi sekarang semuanya, Petrus yang berjumpa dengan Yesus yang bangkit, dia bukanlah Petrus yang lama. Seperti begitu, kita juga pada hari Paskah tahun 2022, kita juga begitu. Seperti hati Petrus, hidup Petrus sudah berubah setelah dia berjumpa dengan bangkit Yesus dan dia mendatangkan banyak hal-hal yang luar biasa. Pada hari raya Paskah kali ini, kita pun berjumpa Yesus yang bangkit dan oleh Yesus Kristus dan dipimpin oleh Yesus Kristus. Tidak karena keinginan kita, keuangan kita, atau apa yang lain-lain yang mewah kehidupan kita yang duniawi ini. Tetapi hanya oleh Injil, apa yang dikasih oleh Yesus. Untuklah kita hidup bersama. Seperti Petrus.
menjadi hamba yang luar biasa dan perjalanan misi untuk penginjilan, dan kunjungi rumah Cornelius, lalu dan dipenjarahi dan dibebaskan oleh malaikat dan keluar dari penjara. Terkadang ia kabur. Walaupun begitu, lebih dari semua orang, dia menjadi hamba Tuhan yang penginjil yang luar biasa, dan dia meninggalkan pekerjaan Tuhan. Dan tahun 2022, pada hari raya Paskah ini, kita juga janganlah melihat dirimu, jangan melihat kekuranganmu sendiri, tapi membuka matamu lebih besar, dan lihatlah Yesus dan Tuhan yang Maha Kuasa menyertai dengan kita. Lihatlah apa yang hendak Tuhan kepada kita. Jika ada mengalami kesulitan, Tuhan akan menggerakkan semua kehendaknya dan menyenangkan Tuhan. Betapa indahnya ini, kan? Anak perempuan saya sekarang datang di Korea dan tinggal di sana. Dan sebab dia pimpin panduan suara, jadi kami sering berjumpa. Tetapi setelah dia datang di Korea, itu terasa sedikit beda. Dan kemarin juga saya berobrol sama istri pada malam hari. Dan saya bilang, oleh kasih karunia Tuhan, saya melayani di tanah ini. Apa yang terjadi di Meksiko, saya sudah ceritakan, dan tentang seminar juga. Dan kemudian, saya bilang ke istri, biar unsur anakku istirahat baik-baik dan cari makan untuk dia yang baik. Dan kita semua hidup untuk Tuhan dan melayani Tuhan. Dan Tuhan selalu memberi hatinya kepada kita dan kuasanya dan hikmatnya dan Roh Kudusnya, dan oleh Tuhan dia apa yang mengingini menghasilkan akan menghasilkan melalui kita semua orang masing-masing. Dan untuk itu Yesus bekerja dan membantu kita. Saat saya datang di Israel, jemaat-jemaat kami semuanya terkagum betapa banyak yang Tuhan telah siapkan. Tanda tangan MOU sudah ada, dan melanjutkan Mind Education, dan obrol sama Rapi. Dan ini katanya pertama kali di dalam sejarah berjumpa dengan pimpin agama Yahudi sama Kristen berjumpa. Kami akan menjadi lebih bersahabat. Dia adalah seorang yang pintar dan bagus sekali. Dan lalu apa yang firman Tuhan yang saya tahu, dan kami bersahabat, dan lalu kami menjadi lebih bersahabat. Dan semoga agama Yahudi menjadi apa yang Tuhan mau, dan agama Kristen bisa menjadi Tuhan mau. Tuhan buka jalan sepertinya begitu. Jadi saya merasa bersyukur bagi Tuhan. Jadi sekarang, semoga semuanya, mari kita tidak hidup seperti sebelumnya. Yesus yang telah bangkit berdiri, telah bersama dengan kita. Sudah bersama dan bekerja dengan kita. Kelemahan-kelemahan kita sudah tahu, dia sudah dengar daripada kita, dia mimpin hati kita. Dan oleh Yesus Kristus itu, kita memberitakan Injil dan kerja seterusnya, lalu pekerjaan-pekerjaan Tuhan dapat dilaksanakan di seluruh ujung bumi. Dan sekarang, seperti Petrus, walaupun kita adalah kekurangan, bersalah seperti Petrus, jangan selalu jatuh ada di dalamnya, tapi jadilah Petrus ada di dalam Yesus Kristus, jadilah pendeta Oxford ada di dalam Kristus, jadilah Anda sendiri yang ada di dalam Kristus, dan oleh Yesus. Dan kita dapat menyembuhkan orang sakit, kita mengadakan pekerjaan dan buat seminar besar dan mengadakan seminar dan penginjilan. Begitu kita dapat meneruskan pekerjaan Tuhan yang seterusnya. Tahun 2022, seperti Petrus, makan bersama sarapan dengan Yesus yang bangkit, dan dapat firman Tuhan Yesus, dan dia memulai hidup baru di sana.
Seperti begitu, sampai sekarang, Anda juga melayani dengan segenap hatimu. Tetapi tahun 2022, mulai hari Paskah ini, sungguh kita hidup untuk Yesus. Kita mengasihi Yesus. Dan kita menyatukan dengan Yesus. Lalu, tidak lagi hidup dengan diri sendiri, tapi dengan hati Tuhan. Dan Tuhan akan memperoleh kegembiraan oleh kita. Dan hidup kita akan menjadi berbahagia. Hari Raya Paskah akan menjadi sangat-sangat menyenangkan bagi kita. Aku percaya begitu juga. Sekarang, Petrus, dia melepaskan diri dari pikirannya dan dipimpin oleh firman Tuhan Yesus. Sepertinya begitu, misi kabar baik semua hamba-hamba Tuhan, yang tua dan yang muda, dan laki-laki dan perempuan, dan baru diselamatkan, dan semuanya, mari kita makan bersama dengan Yesus, bersama dengan kita, minum bersama dengan Yesus, dan bersaksi kepada Yesus bahwa kita mengasihi Yesus dan mengembalakan dombanya. Dengan begitu, mari kita semua hidup dengan terang dan berbahagia, akan menjadi mulia bagi Tuhan dan kegembiraan bagi Tuhan. Semoga itu terjadi kepada kita dan percaya, dan Tuhan akan memimpin kita seperti begitu. Saya tidak akan ragu-ragu tentangnya. Beberapa tahun sebelumnya, Tuhan bisa menunjukkan hal-hal yang luar biasa kepada kita, walaupun kita semua berada di dalam zaman yang sulit sebab COVID. Tuhan akan memimpin kita jalan yang sangat baik. Semoga jangan ragu-ragu, jangan menghargai dirimu, tetapi dengan berani kita lanjut bersama dan mengadakan pekerjaan yang luar biasa dalam kerohanian, seperti mengadakan mujizat pada gereja-gereja awal, dan sering keluar tentang Yesus dan Tuhan dari mulut kita, dan puji Tuhan. Dan dengan kegembiraan Tuhan dapat kerja di dalam kita juga. Jika ada yang belum menerima keselamatan, semoga dia terima keselamatan itu secepat mungkin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang ada di surga yang kudus, pada hari raya Paskah tahun 2022, aku mempunyai hati yang sangat istimewa. Kami sering berkata kami melayani-Mu Tuhan, tapi sebab kekurangan dan kelemahan manusiawi, kami tidak bisa menunjukkan dan hidup dengan sepuasnya, tetapi kami semua hidup begitu. Tapi sekarang tidak lagi kami akan hidup dengan diri sendiri, tapi hidup oleh-Mu Tuhan. Oleh Engkau akan kerja kami dapat dimuliakan dan digembirakan. Dan oleh Roh Kudus, kami dapat melayani untuk menyelamatkan banyak orang dan mengantar kepadamu. Pekerjaan yang hebat ini akan dimulai pada Hari Raya Paskah tahun 2022. Pada negara yang belum masuk Injil ini, dan ada yang negara yang sulit untuk melayani, Tuhan memperbarui dan penuhi anugerah-Mu, dan kami akan menyatakan kasih-Mu yang luar biasa ini melalui Injil, dan penuhilah hati kami dengannya. Sekali lagi, kami mengucap syukur bagi-Mu Yesus yang menanggung dosa kami di atas kayu salib, dan kami memuliakan Yesus yang bangkit. Tuhan, kenapa Engkau memilih kami yang lemah dan mengasihi kami, menumpah darah untuk kami, dan menyelamatkan kami? Tuhan, terima kasih banyak. Kami pun akan hidup untuk-Mu. Tolong pimpinlah hati kami. Kami percaya Engkau akan pimpin kami seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.